Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai topik menjaga keamanan dalam penerapan Internet of Things untuk smart home. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Givan Sadito Ginting dari Program Studi Teknik Elektro. Di sini saya bersama dengan Afix Vega Praditya dari Program Studi Teknologi Informasi, Ihsan Saiful Adinata dari Program Studi Teknik Elektro, dan Farhan Abid Muinuddin Aziz dari Program Studi Teknik Elektro. Nah, teman-teman pasti pernah melihat atau bahkan menggunakan barang-barang yang tertampil di layar kalian. Nah, barang-barang tersebut merupakan produk dari perkembangan Internet of Things atau IoT yang sedang berkembang dengan pesat. Sekarang pun mungkin teman-teman sedang melihat presentasi kami menggunakan laptop ataupun smartphone kalian yang juga merupakan produk dari IoT. Next. Nah, sebenarnya apa sih itu IoT? IoT atau Internet of Things adalah sekelompok perangkat yang memiliki sensor dan aktuator. Internet of Things telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir ini. Perkembangan tersebut berpotensi besar untuk mengubah kehidupan masyarakat. Salah satu penerapannya adalah smart home yang penuh dengan teknologi sehingga sistem yang ada dapat bekerja dengan otomatis. Namun, inovasi tersebut menimbulkan berbagai tantangan berupa keamanan. Smart home sangat rentan terkena cyber attack dan dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penggunanya. Lalu bagaimana cara menanganinya? Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat menjaga keamanan peralatan yang digunakan di dalam smart home agar terhindar dari serangan cyber. Sebelum memasuki materi presentasi lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perangkat pada smart home yang paling rentan terkena serangan cyber. Lalu, dilanjutkan dengan berbagai skenario penyerangan pada sistem IoT atau Internet of Things. Yang ketiga, setelah mengetahui berbagai skenario penyerangan pada sistem IoT, kita akan membahas bagaimana cara mengatasi penyerangan tersebut menggunakan machine learning untuk menjaga sistem keamanan pada IoT. Yang terakhir, kita akan membahas bagaimana menerapkan sistem keamanan tersebut pada perangkat smart home. Pada akhirnya, kita dapat mengetahui bagaimana cara membentuk sistem keamanan pada smart home. Pertama, perangkat apa pada smart home yang paling rentan terkena serangan cyber? Menurut pie chart ini, hampir sekitar 50%, lebih tepatnya 47% security kamera, diikuti oleh smart home seperti Google Home atau Alexa dari Amazon. Yang ketiga adalah NAS atau Network Attached Storage, semacam penyimpanan data. Kenapa ini bisa terjadi? Disebabkan karena sistem belum memadai yang mengakibatkan mudah diretas. Contohnya apa? Misalkan kamera security. Ya, peretas bisa tahu letak barang berharga. Yang kedua, smart home. Peretas bisa melihat aktivitas kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah NAS. Data perusahaan bisa dijual sehingga merugikan kita sendiri. Untuk mengetahui kenapa sistem bisa diretas, kita perlu memahami bagaimana cara peretas ini menyerang di pertanyaan selanjutnya. Penyerangan pada sistem IoT. Bagaimana pelaku cyber attack menyerang sistem pada IoT? Denial of Service Attack, DDoS. Apa sih DDoS? DDoS adalah jenis serangan dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan pada server, sistem, atau jaringan. Umumnya ini yang paling sering dilakukan. Beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. Faktanya, serangan yang sangat populer digunakan oleh hacker karena memiliki konsep yang sederhana. DDoS bahkan digunakan dengan alasan politik atau tindak kejahatan yang ingin mengganggu stabilitas server dan bahkan mencuri data yang ada di dalamnya. Yang kedua ada RFID attack. Serangan yang adalah serangan yang dikenakan pada lapisan fisik perangkat IoT. Serangan ini dapat
menyebabkan hilangnya keutuhan perangkat. Penyerang mencoba mengubah data baik menyimpan node atau saat dalam transmisi dalam jaringan. Untuk mencegah penyerangan tersebut, data dapat dilindungi dengan kata sandi, enkripsi data, dan kontrol akses terbatas. Nah, selanjutnya nih ada internet attack. Nah, kita tahu sendiri bahwa perangkat IoT mengharuskan kita untuk terhubung ke dalam internet. Hal ini menimbulkan masalah lain dalam keamanan. Saat kita mengakses internet, kita memiliki resiko untuk terkena malware. Nah, malware sendiri itu apa sih? Malware adalah aksi cybercrime dengan menggunakan software yang menyusup ke perangkat korban saat berada di perangkat korban. Malware bisa melakukan apapun sesuai program yang dijalankan, misalnya mencuri data, memata-matai korban, ataupun menghapus data yang diinginkan. Selanjutnya ada spam. Misal nih teman-teman ngebuka website yang nggak jelas, nah nanti di situ ada sebuah iklan yang kalau diklik close itu malah iklannya itu muncul berulang-ulang. Nah itu bisa diindikasikan sebagai spam. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada NFC attack. Nah, pasti banyak nih dari teman-teman yang HP-nya udah punya fitur NFC. Nah, kita kenal dulu NFC itu adalah singkatan dari Near Field Communication. Dengan NFC kita dapat membagikan data antar perangkat. Namun karena teknologi tersebut muncul masalah lagi, yaitu data juga dapat dicuri, dimodifikasi, atau bahkan dirusak. Terdapat dua metode dalam NFC tag, yaitu yang pertama eavesdropping. Nah, di sini penyerang menggunakan antena untuk merekam data yang dikomunikasikan antara dua perangkat. Walaupun dua perangkat itu jaraknya cuma sedikit, tapi itu masih mungkin untuk terkena eavesdropping. Yang kedua ada tag modification. Dalam metode ini, penyerang memotong sinyal dan ditangkap kemudian dimodifikasi oleh pemancar frekuensi radio penyerang. Perangkat penyerang berhasil menghentikan pertukaran data sejenak dan kemudian memodifikasi kode biner. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas teknik machine learning yang dapat memperkuat keamanan sistem pada IoT. Nah, di teknik machine learning ini ada terbagi atas 3 jenis. Yang pertama ada supervised machine learning technique. Nah, ini memiliki beberapa model seperti vector machine, random forest, naive bayes, k-nearest neighbor, dan neural network. Biasanya digunakan untuk pelabelan jaringan yang dapat mendeteksi ketika adanya penyerangan. Nah, pada perangkat IoT biasanya ini bisa mendeteksi adanya DOS, DDoS, intrusion, atau malware attack. Yang kedua ada unsupervised machine learning technique. Nah, teknik ini berbeda sama yang tadi, yang sekarang tidak memiliki tabel, tapi bekerja dengan cara membentuk cluster. Pada perangkat IoT, biasanya ini bisa mendeteksi adanya DOS. Yang ketiga, ada reinforcement machine learning technique. Teknik ini menggunakan sistem IoT untuk memilih protokol keamanan dan parameter kunci dengan melakukan simulasi terhadap serangan yang berbeda-beda. Teknik ini menggunakan key learning yang bisa meningkatkan kinerja autentikasi dan dapat membantu mendeteksi malware. Poin selanjutnya adalah penerapan sistem dalam smartphone. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih cara menerapkan sistem yang telah dijelaskan tadi itu dalam smartphone. Jadi langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah untuk mengatasi cyber attack adalah dengan mendeteksi jika ada upaya untuk melakukan penyerangan. Dengan adanya deteksi serangan yang akurat tentunya akan membantu untuk mencegah terjadinya penyerangan pada perangkat smartphone. Dengan metode machine learning, dapat memanfaatkan supervised ML techniques dengan model K-nearest neighbor. Dalam deteksi serangan, model tersebut dapat menanganinya dengan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama adalah feature selection algorithm. Feature selection algorithm dapat digunakan untuk mereduksi vektor. Pengembangan algoritma tersebut menjadi arah yang menjanjikan untuk keamanan jaringan. Selanjutnya kedua adalah mesin kernel. Seperti SVMS, mesin kernel dapat digunakan untuk memetakan vektor dengan diproses secara implisit dalam pemetaan dan komputasi learning models. Yang terakhir ketiga adalah sampel dapat diproses dalam ukuran kecil. Misalnya dengan memilih vektor pengukuran tunggal sebagai sampel yang mengarah ke sampel satu dimensi.
Oke. Jadi teman-teman sudah mengetahui apa itu IoT dan smart home. Kemudian telah dipaparkan juga berbagai perangkat smart home yang rentan terkena serangan cyber, seperti tadi ada CCTV dan sebagainya. Dan selanjutnya telah dibahas juga berbagai skenario penyerangan pada sistem IoT yang memiliki tujuan dan teknik yang berbeda-beda. Setelah itu, kita bisa memperkuat keamanan pada sistem IoT dengan menggunakan berbagai teknik machine learning. Nah, dengan skema-skema tersebut, kita dapat menerapkan keamanan pada perangkat smart home. Next. Nah, jadi kesimpulan dari topik yang kami sampaikan adalah, seperti yang kita ketahui, IoT telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dikarenakan perkembangan yang pesat, IoT dapat menciptakan sebuah inovasi smart home yang dapat membuat masyarakat menjadi lebih nyaman saat berada di rumah mereka. Namun, hal tersebut menimbulkan masalah baru, yaitu ancaman terhadap keamanan. Dalam topik ini, kami telah merangkum beberapa senario penyerangan yang mungkin dilakukan oleh pelaku, sehingga dapat menjadi landasan awal untuk menciptakan sistem yang dapat melindungi perangkat pada smart home. Kemudian, kita juga telah melakukan berbagai teknik machine learning yang dapat digunakan untuk membuat sistem deteksi serangan. Nah, dengan adanya pendeteksi serangan, dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat sistem keamanan pada smart home. Next. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami cukupkan